kalau gitu mulai sekarang aku akan resign dari kantor aku ya Mas ya. Tapi aku minta dibikinin butik di rumah. Jadi biar aku bisa tetap jahit dan jagain kamu. Gimana, kamu setuju nggak? Idenya bagus sih. Aku akan support kamu ya. Makasih ya sayang. Kayak di sini bagus taruh sini ya. Terus ini harus dipindahin kayaknya ya Mas ya. Mas, kamu kok diem aja sih Mas? Mas, gimana menurut kamu apa yang kurang dari butik aku? Kan kamu yang ngerti. Ngapain nanya aku? Kamu gitu banget sih, kan aku cuma nanya doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. Waalaikumsalam. Mama. Mama, Aduh, Mama kok datang nggak bilang-bilang sih? Tau gitu kan aku jemput. Mama itu nggak mau ngerepotin kalian. nggak ngerepotin kok, Ma. Gimana kabar Mama? Mama selalu baik. Gimana keadaan kamu? Sudah isi belum? Belum, Ma. Ya ampun, 3 tahun nikah belum juga hamil. Kok nggak diperiksa sih ke dokter? Gimana mau hamil, mah? Kirana itu sibuk kerja. Waktu libur aja dia nggak istirahat. Malah ya sibuk-sibuk bikin desain. Terus diajak buat ke dokter juga dia nggak pernah mau. Jangan gitu dong Kirana. Kalau diajak periksa itu harus mau. Mama itu sudah pengen nimang cucu. Iya, Ma. Sekarang aku udah resign kok dari kantor. Jadi aku sekarang kerjanya di sini, di butik ini. Dan bisa kapanpun untuk periksa, ya. Bagus kalau gitu. Mama nginep di sini ya. Buat ngikutin program kehamilan kamu. Iya, Ma. Mas, kapan kita bisa periksa bareng? Kenapa aku harus ikut? Kan yang mau periksa kamu, ya. Jadi kamu aja yang berangkat. Aku mah udah pasti subur, ya kan? Bayu benar. Kamu dulu aja yang periksa, nggak usah ditunda-tunda. Sekarang ayo kita berangkat. Hari itu saya periksa kehamilan Mbak di dokter kandungan. Ibu mertua saya yang nemanin saya dari awal sampai selesai. Terus bagaimana Mbak hasilnya? Kata dokter, kandungan saya sebenarnya subur Mbak. Tapi memang ada sedikit masalah pada rahim saya. Kalau boleh tahu Mbak, masalah apa ya? Waktu saya masih remaja, saya pernah kecelakaan. Jadi gangguan itu yang bikin rahim saya bermasalah sampai sekarang Mbak. Tapi bisa disembuhin kan Mbak? Bisa Mbak. Dokter memberikan saya banyak obat. Jadi dia minta saya untuk rajin kontrol agar kondisi rahim saya bisa dipantau. Alhamdulillah ya Mbak. Setelah dikontrol dan juga pengobatan gimana Mbak? Apa langsung isi? Belum Mbak. Dan yang bikin makin beratnya lagi, dia selalu susah diajak periksa. Karena dia merasa dia yang subur. Dan dia selalu nuduh saya kalau saya yang bermasalah Mbak. Kata dokter, kandungannya Kirana itu bermasalah. Gara-gara pernah kecelakaan sebelum menikah. Tapi aku masih bisa hamil kok, Mas. Coba aja periksa dari dulu. Kan jadi ketahuan masalahnya di mana. Iya, Mas. Tapi kata dokter, kandungan aku ini subur. Asal rutin minum obat. Ya tetap aja kamu tuh salah. Untung ada mama tuh yang nganter kamu ke dokter. Kalau kamu nggak gila kerja dari dulu, pasti mama ini udah nimang cucu. Dan status aku sudah sebagai ayah. Mas, tapi itu nggak ada hubungannya sama kerjaan, Mas. Ya kan, Ma? Ada hubungannya lah. Kalau kamu itu lebih sering di rumah dan sering istirahat, pasti kamu sudah hamil. Udah, nggak usah ngomongin yang kemarin. Lebih baik kita sekarang fokus pengobatan aja. Pokoknya kamu harus jaga benar-benar kandungan kamu. Dan kamu harus serius minum obat ya. Iya, Ma. Nah, tuh, dengerin tuh kata mama. Iya, Mas. Oh iya, kamu kan belum makan siang. Mau aku masakin apa? Mau aku buatin apa? Mama juga mau makan apa, Ma? Mama nggak lapar. Kamu makan apa? Ya, aku masak ini. Ya. Aduh, aku nggak lapar. Udah, Wes.
Kirana. Ya, Sebentar. ya ampun. Apa kabar? Ya, aku kangen banget tau sama kamu, Kirana. Sama, aku juga kangen banget. Sus, lihat deh. Pantes Risen, ternyata udah punya butik sendiri. Ya kecil-kecilan sih, doain ya. Semoga butik aku bisa jadi besar dan dikenal sama banyak orang. Amin. Tapi aku ngerasa kehilangan kamu banget, Nak. Soalnya di kantor udah gak ada teman-teman lagi yang bisa suruh kamu. Maaf ya, kan sekarang kita udah ketemu lagi. Kamu kenapa sih, Nak? Kelihatannya murung banget. Kamu gak seneng ya kalau aku datang ke sini? Aku seneng kok kamu datang. Bener kamu gak ada masalah? Kalau ada apa-apa cerita sama aku. Kan dari dulu juga kamu suka curhat sama aku. Enggak, aku nggak ada apa-apa kok. Bener ya? Kalau ada apa-apa kamu bisa langsung cerita ke aku. Kirana, ada tamu? Iya mah, ini teman kantor aku. Oh, teman kantornya. Oh, lagi hamil ya? Berapa bulan? Jalan 7 bulan. Ajarin tuh si Kirana bagaimana bisa cepat hamil. Saya sih sering kasih tahu sama dia, tapi dia itu nggak pernah dengerin saya. Mentang-mentang saya ini mertuanya. Kirana, belajar sama teman kamu. Gimana caranya bisa cepat hamil? Kamu nggak ngiri sama dia? Ya udah ya, ibu ke belakang dulu. Nah, sekarang aku tahu apa yang buat kamu murung. Kamu capek kan ya selalu ditanyain tentang anak sama mertua kamu? Nah, ibu mertua kayak gitu tuh nggak bisa didiemin. Nanti kamu makin lama makin injek-injek. Dia nggak kayak gitu kok. Kamu gak usah terus-terusan belain ibu mertua kayak gitu. Aku yang baru pertama kali ngeliat aja, udah tahu kalau dia itu nggak respect sama kamu. Udah ya, gak usah dipikirin. Aku harus cabut nih. Ih, kamu nggak ngeliat butik aku dulu, mampir dulu ya? Lain kali aja ya, soalnya aku ada konsul, cek kandungan. Kamu iri ya? Mau kayak aku? Iya, pengen banget. Aku doain semoga kamu biar cepet hamil. Biar nggak dijahatin terus tuh sama ibu mertua kamu. Amin, makasih ya doanya. Iya, ya udah kalau gitu aku pamit ya. Nanti kita berkabar-kabar lagi, oke? Iya, hati-hati ya. Iya. Bye-bye. Mil. Iya, udah. Halo, maaf, ini dengan Mbak siapa? Mbak Rena. Iya, bisa dibantu Mbak? Mau pesen gaun pengantin? Bisa Mbak, bisa Mbak. Jadi biar lebih enak, Mbak Rena langsung aja ke butik saya. Bisa lihat model-model secara langsung gitu Mbak. Iya, iya Mbak, saya tunggu ya Mbak. Terima kasih Mbak. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku dapat pelanggan pertama. Saya senang banget, Mbak. Di tengah tekanan dari suami dan mertua saya tentang kehamilan, akhirnya saya dapat juga pelanggan pertama saya. Wah, akhirnya Mbak ya. Pengalaman bertahun-tahun bekerja di rumah mode ternama, akhirnya nggak sia-sia ya. Iya, Mbak. Begitu Rena menghubungi saya nggak pikir panjang. Saya langsung suruh dia datang ke butik. Saya nggak sabar, Mbak, bikin baju pesanan dia.